Baiklah Ananda semua, hari ini kita bertemu kembali dengan Bunda Trisna di Mapel PPKN di kelas 9. Oke, di semester ganjil kemarin kita kan sudah belajar ya, sudah 3 materi yang sudah kita selesaikan. Di semester genap ini kita akan melanjutkan lagi ke materi yang selanjutnya. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan membahas kembali ke bab 1, yaitu tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Mungkin waktu kalian duduk di bangku kelas 8 sudah mempelajari kan kedudukan dan fungsi Pancasila. Nah, hari ini kita akan membahas dinamika perwujudannya dari masa di mana penerapan Pancasila itu dari masa ke masa. Oke, gimana kabarnya hari ini? Oh iya, lupa Bunda menanyakan kabar. Bagaimana kabar semua Ananda? Semoga dalam keadaan sehat ya. Amin. Oke, kabar Bunda Trisna juga sehat. Semoga kalian juga dalam keadaan sehat, tetap di rumah. Jika mau keluar, jangan lupa memakai masker, jaga jarak, dan jangan lupa membawa hand sanitizer. Nah, oke, baiklah langsung saja ya Ananda yang soleh dan soleha semua. Di sini silakan sebelum kita mulai pelajarannya kalian persiapkan buku tulis, buku paket PPKN kelas 9 dan perlengkapan alat tulisnya seperti pena, tipek, penghapus, pensil, mister dan sebagainya yang kalian perlukan lah ya. Nah, oke, pelajaran hari ini kita akan membahas di bab 1 ini tentang bagian A, penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu melalui tayangan video, peserta didik dapat mendeskripsikan penerapan Pancasila dari masa ke masa itu dengan benar. Nah, berarti ini dari Pancasila dari masa ke masa, berarti banyak masa ya Bunda ya? Iya, memang ada 5 masa yang akan kita bahas satu persatu. Bagaimana sih perwujudan dari Pancasila itu dari masa ke sini sampai dari masa awal kemerdekaan Indonesia sampai kita merdeka seperti sekarang ini. Salah maksud Bunda dari masa awal kemerdekaan sampai masa reformasi seperti sekarang ini. Oke, yang pertama yang akan kita bahas yaitu ada 5 masa ya, yaitu yang pertama ada masa dari tahun 1945 sampai 1950. Nah, kita merdeka kan tanggal 17 Agustus 1945 ya. Nah, sehingga pada masa ini ya, penerapan Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak seperti Belanda, bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri. Ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi, walaupun sekarang kita sudah mendapatkan ya bahwa Pancasila itu merupakan dasar negara kita, tetapi kalau dilihat dari sejarahnya, ternyata begitu sulit juga mempertahankan Pancasila ini sebagai dasar negara kita. Contohnya ini saja, pada masa ini ternyata masih ada masyarakat Indonesia yang ingin mengganti ke Pancasila itu sebagai dasar negara. Yang mana pihak Belanda masih ingin menguasai Indonesia dan melaksanakan agresi militer. Padahal kita kan sudah merdeka kan, tapi masih ada gangguan, tantangan yang ingin menjatuhkan negara kita Indonesia. Nah, selain itu terdapat juga berbagai upaya pemberontakan terhadap NKRI di sejumlah tempat. Bahkan ada usaha untuk mengganti Pancasila ini. Nah, di masa ini terdapat beberapa pemberontakan yang terjadi. Yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada pemberontakan PKI. Tahu kan PKI? PKI ini kepanjangan dari Partai
Komunis Indonesia. Nah, pada tahun 1945 di Kota Madiun di Jawa Timur, PKI ini memberontak, yang mana ketuanya yaitu adalah Musso. Musso ini adalah tokoh PKI yang pada tahun 1926 melarikan diri ke luar negeri setelah PKI gagal melakukan pemberontakan terhadap Belanda, memproklamasikan berdirinya negara Republik Soviet Indonesia. Nah, tujuan Musso ini adalah merebut kekuasaan dan mengganti dasar negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dengan komunisme. Jadi Musso ini kan ketua PKI di Madiun, berkeinginan untuk mengganti dasar negara kita Pancasila itu dengan paham komunisme. Nah, tetapi pemerintah kita segera menumpas pemberontakan. Tentara Republik Indonesia dengan dukungan rakyat berhasil merebut kembali Kota Madiun pada tanggal 30 September tahun 1948. Dan akhirnya Musso pun tewas ditembak dalam sebuah pengepungan oleh TNI pada tanggal 31 Oktober 1948 di Semandang, Ponorogo, Jawa Timur. Sehingga tumpasnya pemberontakan dalam waktu relatif singkat membuktikan kesetiaan rakyat pada Pancasila dan NKRI. Nah, pemberontakan yang selanjutnya yaitu pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat dan Jawa Tengah. Nah, ini ada dua tempat. Pertama di Jawa Barat. Yang di Jawa Barat ini diketuai atau dipimpin oleh Sekar Marijan Kartosuwiryo, dan di Jawa Tengah ini dipimpin oleh Amir Patah. Nah, pemberontakan TDI atau Darul Islam atau TII Tentara Islam Indonesia tujuannya ialah untuk mendirikan negara dengan dasar Islam. Sehingga Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1945 memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia atau disingkat dengan NII. Nah, tentara dan pendukungnya disebut dengan Tentara Islam Indonesia atau TII. Sehingga dengan gerakan Darul Islam ini atau DI mempunyai pengaruh di daerah-daerah lain. Sehingga Amir Patah menyatakan bergabung dengan DI atau TII. Amir Patah memproklamasikan berdirinya Darul Islam pada tanggal 23 Agustus 1949 dan pemberontakan DI-TDI di kedua wilayah ini segera ditempat oleh tentara yang didukung oleh rakyat Indonesia. Sehingga pemberontakan ini segera diatasi atau ditumpas oleh tentara-tentara yang ada di Indonesia, sehingga pemberontakan ini dalam waktu relatif juga telah selesai ya, karena dibantu oleh tentara yang ada di tentara rakyat Indonesia, tentara Republik Indonesia. Oke. Yang ketiga ada APRA. APRA ini kepanjangan dari Angkatan Perang Ratu Adil yang didirikan oleh Raymond Westerling. Jadi Raymond Westerling ini ialah pemimpin APRA, yang mana sebagian prajurit APRA adalah prajurit KNIL atau Koninklijke Nederland Indisch Leger atau Tentara Hindia Belanda. Nah, setelah konferensi Meja Bundar tahun 1949, Indonesia menjadi negara serikat dengan negara Pasundan, salah satu bagiannya. Namun, dorongan masyarakat untuk kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia dan membubarkan negara-negara bagian terus menguat. Tujuan APRA ini adalah mempertahankan bentuk negara Pasundan di Indonesia dan mempertahankan adanya tentara sendiri. APRA melakukan pemberontakan pada 23 Januari 1950 dan berhasil menguasai sebagian kota Bandung. Namun, berkat dukungan rakyat, operasi militer yang dijalankan tentara APRIS, Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat, berhasil menumpas pemberontakan APRA. Westerling kemudian melarikan diri ke luar negeri. Jadi, di APRA ini juga kita telah berhasil menumpas pemberontakan ini yang
dibantu juga oleh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Kan pada tahun 1949 kan kita kan memakai konstitusi list ya, Republik Indonesia Serikat. Dan selanjutnya yaitu pemberontakan Andi Aziz. Nah, pemimpinnya ya Andi Aziz sendiri ya. Pada tanggal 5 April 1950 terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh kesatuan-kesatuan bekas KNIL yang dipimpin oleh Kapten Andi Aziz ini. Ia adalah mantan perwira KNIL. Andi Aziz memberikan sebuah tuntutan yaitu hanya pasukan APRIS bekas KNIL saja yang bertanggung jawab atas daerah NIT atau Negara Indonesia Timur. Ia sangat menentang masuknya pasukan APRIS dan dari TNI yang dikirim dari Jawa. Selain itu, ia menyatakan bahwa NIT harus tetap berdiri. Sehingga pada tanggal 8 April 1950, pemerintah pusat mengeluarkan ultimatum kepada Andi Aziz untuk datang dan melaporkan diri ke Jakarta dalam 2x24 jam. Namun setelah batas ultimatum yang dikeluarkan agar Andi Aziz ke Jakarta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya lewat, Andi Aziz tidak datang juga ke Jakarta. Oleh karena itu, pasukan ekspedisi dikirim untuk menumpas pemberontakan yang dipimpin oleh Andi Aziz ini. Seluruh pasukan ekspedisi berhasil mendarat pada tanggal 26 April 1950. Pada bulan yang sama pula, Andi Aziz menyerahkan diri, tetapi pertempuran sengit tetap terjadi pada bulan Mei dan Agustus tahun 1950. Nah, di pemberontakan ini juga berhasil, malahan Andi Aziz menyerahkan diri ya, dan mengatakan bahwa dia memang kalah. Nah, selanjutnya pemberontakan RMS, Republik Maluku Selatan. Ini di bagian Maluku yang dipimpin oleh Dr. Soumokil, mantan Jaksa Agung di Nusa Tenggara Timur. RMS ini berdiri pada tanggal 25 April 1950. Dalam pemberontakan ini ada gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri. Nah, selain sejumlah pemberontakan yang terjadi pada masa 1945 sampai 1950, penerapan Pancasila di Indonesia juga mendapat tantangan dengan perubahan bentuk negara Indonesia yang sebelumnya negara kesatuan menjadi negara serikat. Hal tersebut sejalan dengan hasil dari konferensi Meja Bundar pada tanggal 2 November 1949. Adapun dalam negara serikat, wilayah Indonesia dibagi dalam 7 negara bagian dan 9 daerah otonom dengan besar wilayah dan jumlah penduduk yang berbeda. Lalu singkat cerita ya, pada tanggal 15 Agustus 1950, Presiden Republik Indonesia Serikat Soekarno mengumumkan piagam pernyataan terbentuknya negara kesatuan. Selain itu, di waktu yang sama Soekarno menandatangani Undang-Undang Dasar Sementara yang dikenal dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Adapun Undang-Undang Dasar 1950 mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950. Dengan demikian, Indonesia kembali lagi ya menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Kan pada tahun 1949 kan kita memakai konstitusi list. Nah, sehingga tidak memakan waktu yang cukup lama, nggak nyampe ya 1 tahun. Pada tahun 1950 kita langsung kembali lagi memakai menjadi negara kesatuan Republik Indonesia, tapi masih bersifat sementara. Nah, yang kedua yaitu pada masa 1950 sampai 1959. Nah, pada masa ini juga Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar yang kata Bunda tadi ya sebagai konstitusi. Bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan dan sistem pemerintahan parlementer, sama seperti RIS. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Presiden berfungsi sebagai kepala negara dan menjadi bagian dari pemerintah. Namun, tanggung jawab pemerintahan berada di tangan Perdana Menteri bersama para menterinya. Yang mana penerapan
Pancasila pada periode ini cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan, sehingga pada masa ini juga terdapat beberapa pemberontakan yang terjadi. Yaitu yang pertama ada pemberontakan DI atau TII lagi, tapi ini di wilayah Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan Aceh. Nah, pada tahun 1950, Ibnu Hajar dan pasukannya melakukan pengancaman di Kalimantan Selatan dan menyatakan bergabung dengan DI atau TII. Nah, sementara itu pemberontakan DI atau TII di Sulawesi Selatan dipimpin oleh Abdul Qahar Muzaffar. Jadi kalau di Sulawesi Selatan itu dipimpin oleh Qahar Muzaffar. Qahar Muzaffar ini menyatakan bahwa Sulawesi Selatan merupakan bagian dari negara Islam Indonesia, pimpinan Kartosuwiryo. Nah, adapun kalau DI atau TII yang di Aceh itu dipimpin oleh Daud Beureu. Nah, Daud ini menyatakan Aceh adalah bagian dari negara Islam Indonesia, pimpinan Kartosuwiryo juga. Kartosuwiryo ini yang tadi yang kata Bunda, dia ini pemimpin pemberontakan di Jawa Barat. Ternyata Abdul Qahar dan Daud ini juga merupakan bagian negara Islam Indonesia, pimpinan dari Kartosuwiryo tadilah. Nah, selanjutnya kalau sedikit sudah Bunda baca-baca, ternyata pemberontakan ini juga akhirnya mendapat dukungan dari rakyat ya, sehingga pemberontakan ini berhasil dipadamkan. Selanjutnya yaitu pemberontakan PRRI. Apa sih kepanjangannya? PR itu Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia, yang diketuai atau dipimpin oleh Ahmad Hussein, yang didirikan di Sumatera pada tanggal 15 Februari 1958. Yang mana Ahmad Hussein ini memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia untuk memadamkan pemberontakan. Pemerintah melakukan sejumlah operasi militer. Jadi ya, sekitar tahun 1950-an Indonesia menghadapi tantangan berat bagi persatuan dan kesatuan. Tapi alhamdulillah berkat dukungan rakyat, pemberontakan ini juga dapat dipadamkan. Dan yang terakhir di masa ini ada pemberontakan Parmesta. Dulu kita ingatkan ada nama universitas, yaitu Universitas Parmesta. Nah, pemberontakan Parmesta ini dipimpin oleh 3 tokoh. Yang pertama ada Alexander, yang kedua ada Jacob Frederick, dan yang ketiga ada Herman Nicholas. Nah, ketiga tokoh ini merupakan pemimpin dari pemberontakan Parmesta ini. Tetapi pada sejak tanggal 17 Februari 1958, Parmesta memutus hubungan dengan pemerintahan RI. Pemerintah segera melakukan operasi militer yang terbagi dalam beberapa tahap untuk menumpas pemberontakan ini. Selanjutnya di masa yang ketiga yaitu ada masa dari tahun 1959 sampai 1966. Oh, itu Bunda salah ketik ya, maksudnya 1966 ya, mohon maaf. Nah, di masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Pada masa ini Pancasila terjadi penyimpangan penafsiran terhadap Pancasila pada masa ini. Adapun beberapa penyimpangan diantaranya diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Itu penyimpangan pertama. Oh ya,
bahas lagi di setelah ini. Terus yang kedua, penyimpangan yang kedua, pembubaran DPR hasil pemilu 1955 oleh presiden melalui penetapan presiden. Terus anggota DPR gotong royong tidak dipilih oleh rakyat, tetapi sebagian besar dipilih dan diangkat langsung oleh presiden. Penyimpangan yang keempat, pelaksanaan politik konfrontasi. Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia yang dianggap negara boneka Inggris. Dan yang penyimpangan yang kelima, adanya percobaan penggabungan atau pencampuran nasionalis, agama, dan komunis. Nah, pada masa ini terjadi juga peristiwa pemberontakan PKI atau G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965. Nah, di sini PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan sejarah dan seorang ajudan Jenderal Nasution, yaitu sebagai berikut. Nah, untuk PKI ini tokoh yang memimpinnya yaitu adalah DN Aidit. DN-nya itu kepanjangan dari Dipa dan N-nya itu Nusantara. DN Aidit, Dipa Nusantara Aidit. Nah, akibat dari pemberontakan PKI atau G30 SPKI ini terbunuhnya 6 perwira tinggi, yaitu di mana seorang ajudannya itu bernama Jenderal Ahmad Yani, bernama Jenderal Nasution, dan yang anggota-anggotanya itu yang terbunuh juga ada Jenderal Ahmad Yani, Letjen Haryono, Letjen Suprapto, Letjen Parman, Maijen DI Panjaitan, Maijen Sutoyo, Siswo Miharjo, dan Letnan 1 Pir Atenden. Nah, pemberontakan 30 SPK ini dilakukan antara lain untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Sama semuanya berkeinginan untuk mengganti Pancasila itu sebagai dasar negara kita. Kalau di PKI ini pengennya Aidit itu mengganti Pancasila itu dengan komunis. Tetapi berkat tentara dan rakyat yang tetap mendukung persatuan dan kesatuan NKRI serta Pancasila sebagai dasar negara, segera menghentikan pemberontakan PKI tersebut. Sehingga setiap tanggal 1 Oktober itu diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Nah, selanjutnya pada masa 1966 sampai 1998. Nah, pada masa ini, tepatnya pada tanggal 12 Januari 1966, terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan. Tuntutan tersebut dikenal dengan 3 tuntutan hati nurani rakyat atau disingkat dengan Tritura. Adapun isi Tritura itu yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, bubarkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga, turunkan harga. Nah, selanjutnya juga ada beberapa elemen gerakan mahasiswa dan rakyat yang turut serta dalam demonstrasi ini. Salah satunya ada Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia atau disingkat dengan KAMI, ada Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia, ada atau disingkat dengan KAPI, dan lain sebagainya. Sehingga pada saat itu situasi semakin mendesak dan tidak menentu, membuat Presiden Soekarno langsung mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau Super Semar. Mengapa dinamakan surat perintah 11 Maret? Karena pada saat itu bertepatan dengan tanggal 11 Maret 1966. Isi surat itu meminta Letnan Jenderal Soeharto selaku Panglima Komando Operasi Keamanan dan Ketertiban untuk mengendalikan keamanan dan ketertiban negara,
Soeharto segera mengambil tindakan antara lain membubarkan PKI beserta ormas-ormasnya dan mengamankan para menteri yang diindikasi terlibat G30 SPKI ini. Nah, terus kita langsung masuk ke masa yang terakhir, yaitu pada masa 1998 sampai sekarang. Pada masa ini kita sudah masuk disebut dengan masa reformasi ya. Pada awal masa ini kemunduran ekonomi Indonesia juga terhadap dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Gerakan ini disebut dengan gerakan reformasi. Nah, gerakan ini membuat Presiden Soeharto akhirnya menyatakan mundur sebagai Presiden Republik Indonesia dan digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Tepatnya ini pada tanggal 21 Mei 1998. Nah, pergantian pemimpin membuat harapan rakyat atas hak tersebut menguat. Kan sebelumnya kan pada saat Soeharto memimpin, mereka harapan-harapan mereka itu agak tidak mendapat dukungan ya. Nah, sehingga mereka berharap besar sekali dengan pergantian pemimpin ini, hak-hak mereka itu dapat terwujudkan. Salah satunya yaitu adalah hak rakyat untuk mendirikan partai politik. Nah, hasilnya partai-partai baru pun bermunculan. Dimulai dari pemilu pada tahun 1977 sampai dengan 1997 sekarang. Nah, pada tahun itu hanya diikuti oleh 3 partai saja. Dan pada tahun 1999 diikuti oleh 48 partai. Selanjutnya, pengembangan demokrasi pada masa reformasi berkembang pesat. Untuk pertama kalinya pada tahun 2004 kita melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden untuk periode 2004 sampai 2009 yang dilakukan secara umum dan langsung. Jadi kita langsung saja pada tahun 2004 ya melakukan pemilihan presiden. Adapun pemilihan umum tersebut diselenggarakan dalam 2 putaran dan dimenangkan oleh pasangan SBY, Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden dan wakilnya Muhammad Yusuf Kalla sebagai wakilnya ya. Nah, itulah sejarah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi ada 5 masa, dimulai dari masa awal kemerdekaan, masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan sampai masa reformasi, dan sampai sekarang juga. Mungkin itu saja untuk materi hari ini. Silakan kalian pahami dari penjelasan yang Bunda jelaskan dari video ini. Terima kasih yang sudah menonton dan mengamati video ini sampai akhir. Apabila perlu kalian catat ya, jika ada yang materi yang tidak ada di bukunya, kalian catat di buku tulisnya. Terima kasih, Bunda ucapkan terima kasih. Bunda akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.